Bapak Ibu jemaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini kita sudah berada di penghujung bulan Zulqa'dah, 29 Zulqa'dah 1442 Hijriah, dan kita akan memasuki bulan Zulhijjah, di mana di dalam ayat yang sudah dibacakan pada muqaddimah tadi, surah Al-Baqarah ayat 197, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-hajju asyhurun ma'lumat. Haji itu beberapa bulan yang telah ditentukan. Rasulullah menyebut bulan haji itu 3 bulan: Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Jadi di awal pada bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Zulhijjah hanya 10 hari sampai dengan tanggal 10 daripada Zulhijjah. Itu dikatakan dengan musim haji. Faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil haji. Siapa yang memang sudah memantapkan niatnya untuk mengambil haji, jangan lagi dia berbuat rafas, jangan lagi dia berbuat fasik, dan janganlah bertengkar, berbantah-bantahan di dalam haji itu sendiri. Kita kaum muslimin dan muslimat, khususnya yang berasal dari Indonesia, tahun ini adalah tahun kedua tidak dapat menunaikan daripada ibadah haji. Oleh karena itu, ya, dengan gagalnya kita 2 tahun ini untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni melaksanakan daripada ibadah haji, menyempurnakan rukun Islam yang kelima ini tadi, kita masih tetap tidak usah berkecil hati. Kenapa? Karena kalau kita baca di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu banyak sekali amalan-amalan yang tatkala kita laksanakan, pahalanya itu kata Rasulullah sama cak wong haji, sama cak wong umroh. Terlepas itu menghibur diri, oleh karena udah jadi berangkat, tapi yang jelas walaupun tidak dengan kondisi kita seperti sekarang ini pun, ya masih banyak juga yang tidak pacak menunaikan rukun Islam yang kelima. Kita balik ke sana lah, balik ke kondisi normal. Karena memang tidak ada biayanya, tidak sanggup menjalaninya, ataupun karena hal-hal seperti yang kita alami sekarang ini. Dan apa di antaranya? Satu hadis riwayat daripada Imam Tabrani, sanad daripada Abi Umamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man masya ila salatil maktubah fahiya kahajjah." Ya. Man masya ila salatil maktubah bil jamaah fahiya kahajjah.
siapa yang berjalan untuk melaksanakan sholat wajib secara berjamaah, maka pahalanya itu kata Rasulullah sama dengan wong pergi haji. Waman masya ila salatin tatawwu, dan siapa baik yang berjalan untuk melaksanakan salat sunat, fahiya ka umratin nafilah, maka pahalanya itu pun sama seperti umroh sunat. Salat wajib setara dengan haji, salat sunat sama dengan umroh. Jadi bagi orang yang tidak mampu, yang memang kita belum sampai ke sana, amalan wong haji itu sebenarnya pacak kita pakai. Pacak. Jadi walaupun kita belum ke sana, belum kebagian, belum dapat rezeki, ya. Kalau panggilan lah sudah ada, memang kita belum nyampe ke sana. Dengan kita datang untuk melaksanakan salat secara berjamaah, salat wajib secara berjamaah, ya, atau memang berjalan untuk melaksanakan salat sunat, ganjaran pahalanya itu kata Rasulullah sama cak wong haji, sama cak wong umroh. Jadi salat berjamaah itu rupanya memang fadilahnya besar. Salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bisab'i wa ishrina darajah. Salat berjamaah itu lebih afdol daripada salat dewean dengan 27 derajat. Kita salat di rumah dewean, pahalanya jauh lebih besar kita melaksanakan salat secara berjamaah. Memang kalau nak bagus, ya, karena haji itu sebenarnya 90% itu adalah ibadah. 90%, hampir 90% itu semuanya ibadah. Selebih dari itu hanya shopping, ya, kemudian sleeping, ya, shopping, paling-paling belanja. Amdak belanja di pemondokan tadi itulah, di hotel, di maktab tadi itulah, tidur. Gawingnya tadi, ya, kamar tidur, belanja, masjid. Jadi, kamar tidur, belanja, masjid. Di sana. Oleh karena nilainya ini tadi lebih besar, memang salat di Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi tidak sama nilainya dengan kita salat di masjid kita di Al-Hikmah. Ya, kalau memang nak besar ganjarannya ini tadi, salatu fi masjidi hadza, salat di masjidku ini, kata Nabi, maksudnya di Masjid Nabawi, itu lebih afdol, ya, afdalu min alfin salatin fima siwa. Salat di masjidku ini, Masjid Nabawi ini, itu lebih afdol daripada 1000 kali salat di masjid yang lain. Sekali salat di Masjid Nabawi 1000 kali kita salat di Masjid Al-Hikmah ini tadi. Jauh memang perbandingannya ini tadi. Makanya kan wong walaupun umroh, ya, dia masih nak menyempatkan ke sana ini tadi. Karena dia tahu keutamaannya. Kecuali bagi wong yang tidak paham. Kalau bagi wong tidak paham, umroh sudahlah. Kamu umroh itu cuma pelesiran baik. Ya, buang duit baik. Cuma jalan-jalan baik, model mah itu. Apa dia? Habis ke duit baik. Itu yang tidak ngerti, yang tidak paham. Ya.
Sehingga dengan model itu kaget dia sudah buat hukum dewe, tidak usah jauh-jauh. Kamu nak haji nak ke Mekah sana, berangkat pergi ke Gunung Kerinci. Sana juga ada Ka'bahnya. Ya. Yang mana Ka'bah Palembang lagi banyak. Ya tak? Di mana-mana depan rumah sakit Siti Khadijah ada Ka'bah. Ya. Hampir di setiap manasik Ka'bah ada galo. Ya. Cuman Ka'bah yang bersejarah. Salat di masjidku ini kata Rasulullah itu lebih afdol lebih afdol 1000 kali dibandingkan dengan masjid yang lain, illal Masjidil Haram, kecuali pada Masjidil Haram. Apa salat di Masjidil Haram? Wa salatu fil Masjidil Haram afdalu min mi'a alfin salatin fima siwa. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, salat di Masjidil Haram ini tadi itu lebih afdol 100.000 kali dibandingkan pada masjid-masjid yang lain. Ini lebih besar. Kalau di sana, kalau begitu ada kesempatan ke sana, entah haji, entah umroh, gunakan waktu sebanyak-banyaknya untuk melaksanakan sholat. Waktu kita berada di Mekah, salatlah di Masjidil Haram. Jangan sholat di hotel. Sama baik. Ya, beda masjidnya. Ya, kita berada pada lingkungan masjidnya. Tadi pelatarannya, tadi luarnya penting pokok masih dalam lingkungan ini tadi, masjid ini tadi. 100.000. Ya, satu kali kita sholat di sana sama dengan 100.000 kali kita sholat di masjid kita yang ada di sini. Sini 100.000 kali kita sholat di Masjid Al-Hikmah ini tadi, sana cuma baru 1 kali. 1000 kali kita sholat di sini di Masjid Nabawi baru 1 kali. Memang besar keutamanya ini tadi. Makanya ibadah haji sekali lagi itu lebih dominan adalah ibadah. Perjalanan haji itu lebih dominan adalah ibadah. Dengan mentang-mentang pun lah sudah di 100.000 kali lebih besar padilahnya dibandingkan dengan masjid yang lain, jangan perlu nak hitung-hitung. Kayak gitulah main ngitung-ngitung bulu, hitung-hitungan gitu. Tuhan kita ajak bereken bulu. Ini kejadian nyata nih tadi. Jemaah kita sebelum dia pergi haji, sholatnya rajin, sholatnya tidak pernah tinggal, sunatnya tidak tinggal, wajib digawe kaya terus. Pokoknya kau beli abad dia gawe kanya terus. Sholat sunat jalan digawe kanya. Balik dari haji tidak lagi sholat nih. Ambil wajibnya baik. Ditegur oleh jemaah, Pak Haji, setahu kami awak tuh ya sebelum pergi haji kemarin tuh sholatnya rajin nih ya. Sholat sunat digawe ke qobliyah ba'diyahnya. Ini cuma ngambil yang wajibnya baik. Ya. Apa jawaban dia? Tidak usah ngurusi aku. Kamu tidak usah ngurusi aku. Ya. Ngapo? Aku walaupun tidak sholat sunat sini, stok aku masih banyak. Kamu hitung, pelaksanaan wong haji itu berapa hari nak uji dia? Ya, di Madinah baik arba'in, 8 hari, kali 5, 40 waktu. Nah, kali ke sekali sana 1000, ya, 5 waktu, kali ke dengan 40 waktu. Nah, itu oleh kamu nah. Iyo, banyak nian Pak Haji. Nah, makanya kamu jangan ngurusnya aku aja. Stok aku masih banyak. Belum lagi aku di Madinah, belum lagi aku di Mekah. Sekali 100.000 kalikan. Ya. Kalikan nah, berapa lama tinggal di sini? Kali 5 waktu. Jadi kamu udah usah ngurus saya, uruslah punya kamu tuh. Nah. Rupanya lah ngitung-ngitung kawan ini. Ya.
Padahal wallahu alam, dan kita tidak tahu. Itu cuma hanya keutamaannya. Ya. Afdolnya ini tadi. Ya. Di Madinah ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun beliau sudah tiada, beliau masih tetap hidup. Kalau kita ziarah ke sana mengucapkan salam, beliau masih menjawab salam. Ojo kita lah mati, sudahlah, dosa lagi nak mengucapkan salam. Ngapo? Ida. Ojo Nabi, kalau kalian mengucapkan salam kepada diriku, Allah kembalikan ruh ke dalam jasadku untuk menjawab salam kalian. Jadi walaupun kita sini juga mengucapkan salam kepada beliau, assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, salatu wassalamu alaika ya Nabi Allah, salatu wassalamu alaika ya Habiballah. Dijawabnya, roh dikembalikan ke jasad. Dan dia menjawab daripada salam kita ini tadi. Nah, jadi kalau di sana memang tekanannya jauh lebih besar ganjarannya ini tadi, nah sudah. Daripada kita dikit, lemak kita ngambil banyak. Kita tidak ke sana, kita berada di tempat kita masing-masing. Sudah. Ya. Dengan kita berkumpul bersama. 27 derajat. Dibandingkan dengan kita sholat dewean. Maka usahakan, ya. Jangan dibiasakan sholat dewean berjamaah, ya. Jangan buat mazhab masing-masing. Sini siko, ini siko, ya. Yang bingung yang belakang. Wong sholat apa ujinya ya? Ya. Alang kena wong sholat. Kita nak melok yang mana ya? Di sini tadi. Yang mana nih tadi? Abu Hanifi atau Maliki, Abu Syafi'i atau Hambali ujung ini tadi? Atau mazhab yang kelima kage, Daud Zahiri. Ya. Tetap kita laksanakan secara berjamaah. Jadi salat berjamaah tadi kata Rasulullah dalam hadis ini tadi pahalanya sama seperti orang haji. Jadi kita ini secara tidak langsung amalan wong haji sudah kita pakai. Nah, di dalam hadis yang lain riwayat daripada Imam Abu Daud, man kharaja min baitihi mutatahhiran. Siapa yang metu dari rumahnya dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu, ila salatin maktubah, untuk melaksanakan salat wajib ini tadi. Dia metu dari rumah, kemudian dengan niat untuk melaksanakan salat berjamaah ini tadi. Fa ajruhu ka ajril hajj. Ganjarannya itu pun sama seperti wong haji. Tadi tidak disebutkan dengan mutatahhiron. Dalam konteks hadis ini ada tambahannya mutatahhiron. Man kharaja min baitihi mutatahhiron. Siapa yang metu dari rumahnya dalam keadaan suci untuk melaksanakan salat yang diwajibkan ini tadi, pahalanya itu sama seperti orang menunaikan ibadah haji. Maksudnya mana? Kalau nak abdol, kita nak ke masjid, nak melaksanakan salat berjamaah, aman nak bagus, wudunya dari rumah. Wudunya dari rumah. Aman batal, ngambil wudu lagi di sini. Kenapa? Kata Imam Al-Bukhari dalam hadis riwayat Imam Bukhari, kata Rasulullah, "Iza tawadda'a fa ahsanal wudu'ah." Apabila seseorang itu berwudu lalu dia membaguskan wudunya ini tadi, wa atal masjid, kemudian dia datang ke masjid, lam yahtu khutwatan illa rafa'allahu biha darajah wa hatta khati'atan. Ya. Kalau andai kata dia sudah berwudu kemudian dia pergi ke masjid, maka setiap ayunan langkah kakinya ini tadi Allah hapuskan, Allah angkat satu derajat kepada dirinya ini tadi. Illa rafa'allahu biha darajah. Setiap langkahnya ini tadi.
diberikan satu darajat. Wa hatta anhu khati'ah, dihapuskan satu kesalahan. Hatta yadkhulal masjid, sampai masuk ke dalam masjid. Kita wuduk dari rumah ke masjid, berjalan kaki, khatwa, selangkah demi selangkah, selangkah demi selangkah, sampai masuk ke masjid. Langkah kaki itu nih tadi, kalau itu berjalan dalam keadaan berwudu, dihapus, diangkat oleh Allah satu derajat, dihapuskan satu kesalahan. Sampai kapan? Sampai kita masuk ke masjid. Bahkan kalau kita masih suci, tadi kan lah wuduk dari rumah, tadi sudah maghrib, sekarang kita masih suci, kita berada di majelis, ya, di masjid, dan kita masih sedang dalam keadaan taklim seperti ini tadi, malaikat masih tetap mendoakan kita ini tadi. Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampunilah wong ini, ya Allah rahmatilah wong ini tadi, sampai batal wudunya. Masya Allah. Jadi kalau selagi wudhu kita belum batal, didoakan terus oleh malaikat ini tadi. Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu, ampunilah wong ini ya Allah, rahmatilah wong ini ya Allah, sampai batal wudunya ini tadi. Itu baru fadilahnya. Maka di situ rupanya letaknya kenapa, ya, pergi ke masjid ini tadi dengan kita berwuduk dari rumah, ganjarannya itu jauh lebih besar. Karena ayunan langkah kaki ini tadi, nah, semakin jauh kita melangkah satu derajat, hapus satu kesalahan, ya, didoakan terus oleh malaikat ini tadi, tambah bagus. Tapi syaratnya harus dengan apa? Harus dengan berwudu. Jadi jangan tidak berwudu. Kita dari rumah, kalau kita tidak berjalan kaki, naik kendaraan, perputaran rodanya tadi. Dari pipnya tadi kita mepip satu putaran namanya tadi. Menpacak bangsu ada alat pengukurnya tadi, ya tak? Cantel ke di ban motor tuh, ban mobil tadi. Datang ke rumah kita baru ngecek berapa putaran lah ban mobil aku nih tadi. Ya. Amin kita naik motor, kita nak ngitung model itu jangan bahayo kaki. Sambil naik motor kaki, uji ustaz tadi satu lingkaran, ngitung, nah, ya, lanjut yang listrik tidak salah, kena kita tumbur kaki. Tidak usah yang model itu. Itu gambarannya ini tadi. Itu lebih besarnya tadi di situ, rupanya tadi. Belum lagi salat berjamaah. Lebih abdul lagi, lebih bagus lagi ternyata. Dan berorang yang senantiasa berada dalam keadaan wudhu ini tadi memang bagus. Kita nak tidur. Yang abdul itu sunat. Salah satu sunat berwudhu tadi adalah waktu kita nak tidur. Nak tidur, kan tak berwudhu. Sudah itu tidur gitu. Miring ke sebelah kanan, ya, miring ke sebelah kanan, bacakan doa. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu zahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika, ya, amantu bi kitabika allazi anzalta wa bi nabiyyika allazi arsalta. Pasrah gitu. Ini aslamtu wajhi ilaika, aku pasrahkan wajahku ini hanya kepadamu ya Allah. Wa wajjahtu wajhi ilaika, ku hadapkan wajahku ini hanya kepadamu ya Allah. Ku sandarkan seluruh kehidupanku ini tadi hanya kepadamu ya Allah. Yang lemah ku sandarkan hanya kepadamu ya Allah. Aku beriman kepada kitab yang telah kau turunkan, kepada nabi yang telah engkau utuskan. Maka kata Rasulullah, kalau kita mati pada malam tersebut, matinya dalam keadaan fitrah. Matinya dalam keadaan suci. Maka tidur itu jangan tak berdoa. Ya. Iya, aku nih semalam tidur nyesek nih dada aku tadi, pecah ada yang nuduh inyo. Supaya diduduk oleh jin.
Kapan tidur bermimpi ketemu dengan mak lampir, wajar baik. Ya. Sebelum tidur tak berbacaan. An berbacaan tu insya Allah, kalaupun kita mimpi itu salah satu mimpi yang benar itu tidurnya dalam keadaan suci. Kita galak mimpi kan, kita nak ngecek mimpi kita ni benar apa tidak. Mana cara kita ngecek mimpi kita ni benar apa tidak? Mimpi yang benar itu kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ada beberapa syarat. Pertama, yang kita makan, kita minum itu harus barang yang halal. Yang kedua, lidah terjaga daripada berdusta. Ya. Yang ketiga, waktu tidur berwudu apa tidak? Yang keempat, berbacaan apa tidak? Yang kelima, waktunya jenguk jam berapa? Pucuk jam 2. Itu salah satu ciri mimpi yang benar. Karena mimpi yang benar itu salah satu tanda kenabian. Kenapa kita dapat mimpi ini tadi? Oleh karena mungkin dalam alam sadar kita dapat cak nembusnya. Belum tembus kita ini tadi dalam alam sadar ini tadi. Tapi Allah berikan gambaran kepada kita ini di bawah alam sadar. Tatkala kita sedang tidur, kita berada di bawah alam sadar. Di saat itulah Allah berikan kepada kita tentang informasi ini tadi. Maka mimpi itu ada mimpi yang benar, ada bunga tudur. Kalau kita galak berbohong, tak pacak mendapatkan mimpi yang benar. Ya. Kalau kita masih belum bisa membedakan makanan yang halal dan haram, tidak bisa mendapatkan mimpi yang benar. Apalagi kalau kita tidak berbacaan. Seperti doa yang telah diajarkan Rasulullah SAW ini tadi. Namun kita tidak berdoa. Ya. Maka dengan air wudhu juga. Besar padilanya ini tadi. Bilal bin Rabah itu sampai ditanya oleh Rasulullah, Bilal, amalan apa sebenarnya yang paling kau senangi dalam hidup ini? Sampai tu na'laika, ya. Sampai tu dafa na'laika min baini yaday fil jannah. Aku mendengar itu bunyi terompamu di surga. Telapak kakimu Bilal, aku dengar. Telapak kaki langkah daripada Bilal saja Rasulullah sudah bisa mendengar. Apa kata Bilal menjawab? Tidak ada ya Rasulullah, kecuali baik siang ataupun malam setelah berwudu sedapat mungkin aku gunakan wudu itu untuk sholat sunat wudu. Nak berwudu siang, nak berwudu malam, ya, sedapat mungkin kata Bilal itu selalu aku gunakan setelah wudu ini tadi untuk sholat sunat wudu. Sholat sunat wudu itu baiklah dapat memasukkan seseorang ke dalam surga. Tidak ada seseorang yang berwudu membaguskan wudunya, summa yusalli rakaatain, kemudian dia salat 2 rakaat, wajabat lahul jannah, wajib, ya, dia akan masuk ke dalam surga. Baru dengan wudu baik. Maka dibiasakan. Ya, walaupun kita belum batal, kaget apa kita nak berwudu, lebih bagus tajdidul wudu, membaguskan daripada wudu ini tadi. Masya Allah. Jadi ganjaran fadilah ini tadi sangat luar biasa. Itu ganjaran kata Rasulullah tadi dalam hadis riwayat Abu Dawud ini tadi, pahalanya tadi sama cak wong haji. Oman kharaja ila tasbihid duha, ya, siapa yang metu dari rumah untuk melaksanakan salat sunat duha, tapi di masjid, ya, tidak ada niatnya ini tadi kecuali hanya untuk salat sunat ini tadi, fa ajruhu ka ajril mu'tamir, ganjaran pahalanya itu sama dengan wong berangkat umroh. Besar padilanya ini tadi. Kalau nak besar ganjaran ini tadi, nak setara dengan umroh ini tadi, salat sunat duha di masjid. Mana besar ganjaran pahalanya ini tadi.
setara. Banyak rupanya gitu amalan-amalan kita, walaupun tak jadi pergi haji tahun ini, tak jadi pergilah 2 tahun ini tadi. Nah, ada satu hadis lagi di dalam riwayat daripada Imam Bukhari. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi oleh kaum fakir dari muhajirin. Ini kaum fakir datang menghadap daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ja'al fuqara. Ya, mereka telah datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ngadu, ya Rasulullah, teman ni anu jadi wong berduit tu ya. Jadi Nabi ngapo? Udah baca ya Rasul. Yusalluna kama nusalli. Mereka salat sama cak kami juga salat. Yasumuna kama nasum. Mereka puasa, kami juga puasa. Walahum fatlun min amwal. Tapi mereka dengan diberikan kelebihan harta ini tadi ya Rasulullah, yahujjuna biha. Mereka pacak pergi haji. Kami ni abu dia cuma solat sama puasa baik. Tak baca ke mana-mana, nak pergi haji tak baca, duit tak kata. Wa ya'tamirun, mereka baca umrah. Ya. Wa yatasaddaqun, mereka pacak sedekah. Oh ya Rasul, lemak nian, oh jadi wong kayo, seluruh kebajikan diborong mereka galuh-galuh. Kami tak pacak borong ya Rasul, kami cuma pacak salat dan pacak puasa. Dengar kalimat ini tadi Rasulullah kemudian berkata, kamu tuh galak tak? Kalau aku tunjukkan satu amalan yang ini apabila kalian amalkan, ya, kalian dapat mengalahkan mereka yang sudah mendahului kalian. Bahkan kalian tidak mungkin terkejar oleh mereka ini tadi. Baru senang hati daripada kaum fakir muhajirin ini tadi. Dengarkan ini tadi. Apa itu ya Rasulullah? Nah, uji Nabi. Habis selesai salat, ya. Allahumma antas salam. Jangan Allahumma lantas jalan. Ya. Kalau Allahumma lantas jalan, tidak dapat yang ini tadi. Tapi kalau Allahumma antas salam, meminkas salam, masih duduk. Nah, kata Rasulullah, tusabbihuna salasa wa salasin, wa tahmaduna salasa wa salasin, wa tukabbiruna salasa wa salasin. Fi khalfi kulli salat. Setiap akhir daripada salat ini tadi, jangan lupa kalian tasbih 33, tahmid 33, takbir 33, tutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka dosa-dosa kalian walaupun sebanyak buih yang ada di lautan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Sempatkan maksudnya tadi. Habis salat jangan langsung Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, langsung berangkat. Tak lagi nak berwirid, tak lagi nak berdoa. Ya, apa memang tak punya lagi waktu kita nak munajat kepada Allah? Apa memang tak punya lagi waktu kita untuk wirid, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah? Ya, orang yang bertasbih, bertahmid, bertakbir ini tadi kata Rasulullah, pahalanya itu, ya, sama dengan pahala wong haji, sama dengan pahala wong umroh. Makanya kita kan kalau dalam fikih tentang salat, ya, ada aturan main yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Habis salat istighfar 3 kali, ya. Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Allahumma antas salam, ya, dibacakan sampai habis. Kalau nak bagus, sambung dengan ayatul kursi, suratul ikhlas, al-mu'awizatain, ya, baru ilahi ya rabbi ya rabbana ya ma'bud, subhanallah, subhanallah. Insyaallah yang kita lakukan tadi
Ya. Walaupun tidak utuh, itu sudah menyamakan. Kalau nak kita wirid panjang, kaget kelamuan. Oleh karena dua taklim. Amda kata taklim tak apa-apa, wiridnya panjang-panjang. Ya. Standar gitu, ulama gitu ngajarkan janganlah wirid-wirid yang ada di Masjid Agung. Nah itu standar gitu. Ya, aman aku standarnya mati di situ. Ya, namanya begitu di sana tadi nah. Insya Allah, terkala kita teliti, oh hadis-hadis Nabi galau itu rupanya. Ya, tidak perlu aja gitu, tidak baca. Nabi lagi ngajarkan. Ya, bagus kalau andai kata ditambah dengan kalimat La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali itu. 10 kali. Aku galak denger tadi, galak dipotong kawan 3 kali. 3 kali. Jadi gitu. Ini belagi nak dipotong, apalagi yang lain. 1 kali ngucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa ganjarannya? Allah hapuskan 10 kesalahan, Allah berikan angkat 10 derajat, kemudian Allah berikan 10 kebajikan. 10 kebajikan boleh, 10 kesalahan itu dihapus, dan 10 derajat diberikan kepada diri kita. Dan orang yang membaca ini tadi dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari gangguan makhluk-makhluknya yang jahat. Iblis setan nak nganggunya ini tadi termasuk corona. Termasuk corona. Dengan wirid ini baik nah. Ya. Dibiasakan 10 kali tapi bukan 3 kali. Ini ada 3 kali. Banyak aku denger imam-imam ini tadi. Aku nak dipentas main nih ujiku. Korupnya loh. Ya. Sebenarnya tidak perlu nak dikorup kan. Cukup kelana. Kongkon Nabi 10. Dan sudah ini tadi mak mano? Membaca sudah istighfar 3 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, posisi duduk belum berubah. Itu nur aturannya. Ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah itu posisi duduknya belum berubah, masih posisi tahiyat awal. Ya. Nah, sampai habis 10 kali nah. Baru kita bergeser kaki. Sambung dengan Allahumma ajirna minan nar. Kalau kalimat itu pun kita ucapkan, dengan kita mengucap itu tanpa kita sadari, sadar tak sadar kita, sekali kita mengucapkan ini tadi, 10 Allah berikan kebajikan, 10 Allah hapuskan kesalahan, 10 derajat Allah berikan kepada diri kita, dijaga, dipelihara daripada gangguan daripada makhluk-makhluk Allah yang jahat lainnya. Ngapu? Pasrah ini tadi. Woi, kalimat ini luar biasa rupanya ini tadi. Tidak ada Tuhan selain daripada Engkau ya Allah. Tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Segala puji bagimu, segala kerajaan bagimu. Engkau yang menghidupkan, Engkau yang mematikan ya Allah. Dan Engkau yang berkuasa atas segala sesuatu. Ngapa dak kalimat ini adalah kalimat yang paling ikhlas? Maka dibiasakan. Ya biasakan ya. Paling kurang kita ya dak, paling kurang. Ya. Tasbih 3 yang disebutkan Nabi tadi, ambillah pendeknya jadi mak itu ya. Paling kita wirid ya Latif Asmaul Husna jadilah ya. Tapi jangan sampai kita langsung ninggal ke tadi Allahumma lantas jalan, bukan Allahumma antas salam. Doa dulu lah sedengar, tidak ketik ruginya juga nah ya. Yang Allah berikan dengan kita ni sudah ada baca lagi nak dihitung. Mana kita cemikan puluh nak berhitung puluh dengan dia ni tadi. Nah di sini tadi. Jadi melalui daripada beberapa hadis ini tadi, kita yang tahun ini mungkin tidak jadi berangkat, jangan kecil hati, ya. Kalau sudah 2 tahun ini, pertama wong tua kita, nyai kita, hiburkan dia ni tadi. Kadang-kadang uang tua itu mana sudah sok jahat, ya dah. Jadi dia lemak mati baik ya kalau model main ini.
aku dah jadi pergi. Jangan berdoa model itu. Kalaupun kaget sampai meninggal dunia, niatnya lah sudah nyumbang, sudah apa yang nabung ini tadi nak ke sana, udah sampai juga, pasti sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia belum sampai ke sana, tapi niatnya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tambah lagi, nah Nyai, ya, kalau tidak kamu amalan itu setara dengan haji umroh, ngapu salat berjamaah. Habis salat jangan langsung ngulung ke sejadah, berwirid dulu, berbaca nenek tadi, nah, ya. Nah, kalau baca dari rumah berwuduklah. Itulah amalan-amalan di antara amalan-amalan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bagi kita yang tidak dapat menunaikan ibadah haji pada tahun ini dengan kondisinya, atau memang dengan bukan di luar daripada kondisi kita, ya, karena memang belum mampu untuk ke sana, tapi kita bisa mengamalkan amalan-amalan orang yang menunaikan daripada ibadah haji ini tadi. Insyaallah mudah-mudahan, ya, walaupun kita tidak ke sana juga, tidak baca, ya, tetapi dengan amalan seperti ini tadi, Allah juga Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran ini tadi sama seperti orang haji, sama seperti orang melaksanakan daripada umrah. Amin ya rabbal. Itu saja dapat sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wala hamman illa farajta wala hajatan illa qadaitaha wa yassartaha wa yassir umurana wa sirra sudurana wa nawwir qulubana wa akhtim bis salihati a'malana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.